istiqamah. Karamah yang paling besar adalah tetap istiqamah. Kalau sudah mulai belajar, terus, jangan berhenti. Kalau sudah mulai melaksanakan suatu ibadah sunnah, terus, jangan dihentikan. Kemudian yang ketiga, tidak lupa juga kita ucapkan dan perbanyak di majelis kita salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, kita ingatkan jangan lupa zikir untuk menghindar dari kesyirikan yang kita sampaikan pada malam Kamis yang lalu. Gani, apa doanya? Wa astaghfiruka lima la a'lam. Barakallahu fiik. Abdul Qadir Bages, langganan. An usyrika. Barakallahu fiik. Ini doa supaya kita terlindung dan terjaga dari apa? Syirik. Usman, coba. Barakallahu fiik. Pak Imin. Pak Tono. Baik. Sol, ada dia? Hah? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Satu, yang kedua, tidak bosan kita ingetin. Masih aja kita ini angkat tangannya kurang pas takbir. Allahu Akbar. Menintat. Ini loh. Luruskan, mamdud. Jari-jari ini lurus. Ini menghadap kiblat. Ini tidak membatalkan salat, tetapi mana cintamu kepada Rasul? Ini dia. Cinta Rasul ittiba'. Jadi apapun yang kita kerjakan yang berdasar dari Rasul ini, berusahalah kita merasakan ciri kita ini ikut Rasul para jamaah. Sallu kama ra'aitumuni. Kita merasakan kita begini ini ikut Rasul. Ketika berwudu usap kepala semuanya, kita rasakan diri kita ngusap kepala seperti ngelihat Rasul ngusap kepala. Ini namanya cinta. Ya. Ini namanya apa? Cinta. Perhatikan juga sedekap masih doang. Ini kurang pas para jamaah. Lurus, jangan begini. Ya, lurus. Di atas dada, jangan ke kiri. Sakit jantung, jauh jok UGD. Pas. Ini penting ittiba'. Ya, ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ingat, setiap ibadah kita sebagaimana disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, istahdir, hadirkan kita ini ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Haji Manap? Masyaallah bareh. Insyaallah tuh kalau nanti ya. Jelas. Usman, bagaimana?
Jelas? Baik, sekarang baru kita lanjut. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, Hijrah TV, Yufid TV, MKH TV dan yang lainnya. Kita akan ambil tamhid, ya, pendahuluan sebelum masuk pasal yang pertama, munkaratun tahsulu qabla al-wafat. Kemungkaran-kemungkaran yang terjadi sebelum kematian. Tapi kita lihat muqaddimah dulu. Tafadhal Pak Idek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala, ما كان لنا أن نتعرف على المخالفات والمنكرات في هذا الكتاب أو في غيره لولا أن الله عز وجل قد امتن علينا وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فنحن مسلمون وللكتاب والسنة مستسلمون لكي نحقق شرط الانتساب إلى أمة المحمدية إلى الأمة المحمدية لا بد لنا من الأمل بمقتضى قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قال حفظه الله تعالى تمهيد. Pendahuluan. ما كان لنا أن نتعرف على المخالفات والمنكرات في هذا الكتاب. Kita tidak mungkin akan mengenal mukhalafat, penyelisihan-penyelisihan, kemungkaran yang terdapat di dalam kitab ini atau yang lainnya kalau bukan karena nikmat Allah atas kita. Ikut jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Allah berikan kita, Allah berikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita muslim berserah diri. Walil kitabi was sunnah mustaslimun, dan kita tunduk patuh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ya, bukan patuh kepada ustaz, tapi patuh kepada dalil. Nah, untuk mewujudkan syartul intisab, syarat menyandarkan diri kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mestilah kita mengamalkan tuntutan firman Allah azza wa jalla. Supaya benar-benar kita ummatun Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laksanakan apa yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 110. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Kalian di sini waktu turun ayat yang dimaksud siapa? Siapa? Sahabat. Yang ikut sahabat taba'an, mengikuti. Kenapa mereka menjadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, beramar ma'ruf, tapi dengan cara yang benar. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Amar ma'ruf pakai ilmu. Nahi munkar pun pakai apa? Ilmu. Tidak ikut-ikutan. Wa tu'minuna billah, dikarenakan kalian beriman, bertauhid. Walau aman ahlul kitab lakana khairan lahum, andai kata ahlul kitab beriman itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, ada ahlul kitab yang beriman, wa aktsaruhumul fasiqun, tetapi kebanyakannya fasik, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyahid di sini para hadirin, umat Nabi Muhammad itu baik dengan syarat ini. Pertama, amar ma'ruf. Yang kedua, nahi mungkar. Insyaallah amar ma'ruf banyak orang menerima. Tapi nahi mungkar ini mencegah mungkar, syirik, bid'ah. Ini yang besar tantangannya dan cobaannya.
Kenapa? Syirik kebiasaan orang, kebiasaan kita. Bid'ah juga kebiasaan, adat istiadat, sudah mendarah mendaging. Begitu disuruh untuk melepas, berat. Tapi ini syarat khairiyatul ummah, baiknya umat ini para hadirin. Taib, faddinu nasihatu wal mu'minu lil mu'min kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dhan wa aslul khairi mawjudun fi hadhihi al ummati yasku wa yanmu bi qa'idati tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr wa kadha bil amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu la taqumu as-sa'atu illa 'ala shirarin nas wa annahu la taqumu as-sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Wa khulasatu hadaini al-hadithaini anna sirar al-khalqi hum alladhina la yuqalu fima bainahum ittaqullaha wa qad hadara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu min dhalik. Faqala inna an-nasa idza ra'aw al-munkar falam yughayyiruhu aw shakka ay yu'ammahum an ya'umma Allahu bi iqabin min 'indihi. Baik. Faddinun nasihah. Agama kita ini adalah nasihat. Jadi jangan mengira ketika kita bahas masalah bid'ah ini adalah melecehkan, tidak. Ini adalah bentuk nasihat. Ya, jangan mengira ketika kita menjelaskan bid'ah, oh ini pengajian ini mencela terus. Ya, mencela yang buruk harus. Yang salah itu kalau kita mencela yang baik. Sebab apa Allah yang cela dia kok? Sebab apa Rasul yang cela dia tiap Jumat dicela oleh Nabi loh? Dengan mata yang merah, suara yang melengking, kemarahan yang memuncak. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sejujur-jujur perkataan Al-Quran. Wa syarrul umur, perkara yang paling buruk muhdatsatuha, yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru inilah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat di neraka. Rasul ini para jamaah saking sayangnya kepada umat. Makanya kalau mendengar dakwah sunnah jangan antipati dulu. Dengar dulu. Ya. Karena kita ini berusaha bagaimana ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kemurnian agama. Yang Nabi katakan kulluha finnar illa wahidah. Qila manhum ma ana ali wa ashabi. 72 diancam neraka. Siapa ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi, yang mengikuti aku dan mengikuti sahabatku. Jadi agama ini nasihat. Dan Nabi SAW menyebutkan bentuk nasihat ini, ya, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Orang beriman dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan saling topang. Ada yang rusak saling perbaiki. Ada yang kurang tutupi, sempurnakan. Maka tidak ada kita yang sempurna para jamaah. Enggak ada. Maka oleh karena itu tidak bisa kita membatasi diri kita, ya, dengan mengambil dari seorang ustadz saja. Enggak. Belajarlah dari ustadz-ustadz yang di atas yang hak ini. Mungkin ini punya kelebihan tafsir, mungkin ini kelebihan fikih, mungkin ini kelebihan apa akidah, selama di atas jalur yang hak. Alkitab was sunnah ala fahmis salaf. Aslul khair, dasar kebaikan itu ada pada kaum muslimin. Yazku, tetapi kebaikan itu akan tetap baik, nampak murni, akan berkembang dengan prinsip tawasi bil haq wa tawasi bis sabar, saling mengingatkan akan kebenaran dan saling mengingatkan sabar melaksanakan yang benar. Karena melaksanakan yang benar ini bagaikan menggenggam bara api, panas.
harus sabar. Ya. Di sini dia banyak, tapi nanti kalau sudah pulang, ya, kampung ini 5 orang, kampung ini 1 orang, dibandingkan yang mengerjakan bid'ah ini nggak ada apa-apanya. Maka apa? Kita harus kuat dengan ilmu. Dakwah ini kuat dengan ilmu. Dalil. Qala Allah, qala Rasuluhu, qala Allah, qala Rasuluhu, qala sahabah. Demikian juga dakwah ini atau kebaikan itu akan berkembang, ya, akan bersih, ya, bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi nampak ini yang hak, ini yang batil. Maka lihat, setelah kita mengenal dakwah tauhid, dakwah sunnah ini jelas terang putih malamnya bagaikan siangnya, enggak ada yang tersembunyi. Nabi SAW telah memberitakan tidak akan tiba kiamat illa ala syirarin nas, kecuali di tengah-tengah manusia yang paling jahat. Nah, kalau sudah tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, berarti yang tersisa apa? Jahat semua. Selama masih ada, suarakan kebenaran itu, jangan disembunyikan. Ya, wala taktumul haqq wa antum ta'lamun. Jangan sembunyikan kebenaran itu kalau kalian bisa dibuktikan, kata mereka. Magnet bumi ini sudah melemah. Ini tidak akan menutup kemungkinan akan berbalik nanti ini. Maka oleh karena itu, sebelum tiba nih pada jamaah, ini kesempatan sudah ini. Ya, jangan antih, lema, besok. Tidak akan habis besok itu para jamaah. Baik, yang akan habis duluan apa? Umur kita. Kemudian Nabi juga mengatakan tidak akan tiba kiamat sampai tidak ada lagi orang di bumi ini mengatakan Allah Allah. Riwayat yang lain, la ilaha illallah. Tapi ini bukan dalil untuk zikir Allah Allah. Ya, karena ada gaya zikir kita dulu, la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah. Jadi selingannya itu. Nanti lama-lama Allah Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya. Allahu kafi rabbunal kafi. Ya, Allahu kafi rabbunal kafi, tapi masih aja pakai azimat. Ya. Wa khulasatu hadainal haditsin, kesimpulan 2 hadis ini, tidak akan tiba kiamat, ya, kecuali di tengah manusia paling jahat. Tidak akan tiba kiamat sampai tidak ada lagi di muka bumi ini orang mengucapkan apa? La ilaha illallah. Menunjukkan bahwasanya syirarul khalq, makhluk paling buruk, merekalah yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar, yang tidak mengatakan ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Maka Nabi SAW ingatkan umatnya, apa kata beliau? Innan nas, manusia kalau lihat kemungkaran tidak dirubah, tidak ditegur, tidak dinasehati, hampir Allah akan
menurunkan azab yang menyeluruh. Allah menurunkan azab yang merata. Jadi kalau pepatah kita satu makan nangka, nah semua kena getahnya. Karena kita diibaratkan seperti naik di kapal laut. Ada yang dapat bagian atas, bagian bawah. Kapal laut dulu ya, bukan kapal laut sekarang. Kalau kapal laut sekarang di bawah pun tetap ada kerannya mau minum. Kapal laut dahulu para jamaah, yang bawah mau minum naik langkahi yang di atas. Akhirnya mereka berinisiatif, berpemikiran, kita bolongin aja kapal ini. Nah kalau dibiarkan bolongin kapal bagaimana? Tenggelam. Kalau dilarang selamat semuanya. Nah ibarat orang yang membolongi ini yang berbuat mungkar, dibiarkan. Yang mencegah, inilah dia amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bahayanya. Di samping itu bahaya yang lain, ketika melihat kemungkaran kita tidak merubah, di saat itu kita berdoa, doa tidak dikabulkan oleh Allah. Naam. Thumma qad yaltabisul haqqu bil batil was sunnatu bil bid'ati wal ma'ruf bil munkar. Walidha kana Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma yaqulu kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata an yudrikani. Qala syair araftu syarra la li syarri lakin litawaqqihi wa man la ya'rifil khaira minasy-syarri yaqa fihi. Baik. Ketika kita tidak jelaskan hak batil, sunnah bid'ah, syirik atau maksiat tak, kalau tidak dijelaskan seperti itu, qad yaltabis, bisa tercampur, samar. Ya seperti zaman dahulu lah sebelum belajar dakwah sunnah, dakwah salaf ini. Tahu kita nama bid'ah? Gak ada. Pokoknya perbaiki niat. Jadi udah. Pokoknya ikhlas. Yang salah itu yang gak sholat. Hanya itu prinsip kita beragama para jamaah zaman dahulu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan mana syarat diterimanya ibadah. Ikhlas, jangan syirik. Ittiba', mutaba'ah, jangan di atas enggak dijelaskan. Akhirnya samar yang hak dengan yang batil. Maka lihat Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan orang-orang datang kepada Rasul bertanya tentang yang baik, tapi aku datang kepada Rasul tanya yang buruk. Kenapa? Aku khawatir jangan-jangan jatuh dalam keburukan. Syair mengatakan, aku tahu yang buruk bukan berniat berbuat buruk, tapi untuk menghindar. Sebab barang siapa yang tidak tahu antara yang baik dengan yang buruk, bisa-bisa jatuh dalam keburukan tersebut. Maka ini tuntutan agama para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Kenali yang baik, kenali juga yang tidak baik. Kenali tauhid, tidak akan sempurna tauhid kita tanpa mengenal apa? Yang syirik. Kenali sunnah, tidak akan benar sunnah kita sampai kita mengenali perkara-perkara bid'ah. Taib. Ini dia pendahuluan. Sekarang masuk kita ke al-faslul awal. Naam. Al-faslul awal munkaratun tahsulu qabla al-wafati. Naam. Yang pertama, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi sebelum tibanya kematian. Karena kitab kita khusus berbicara tentang apa? Janazah. Yang sudah kita tamatkan tentang apa? Salat dengan berbagai macam bentuknya. Sekarang tentang janazah. Apa kemungkaran yang terjadi sebelum kematian? Naam. Qarrara ulama'una ta'kida ala mulazamati al-muhtadari wa ja'alahu jamahiruhum sunnatan muakkadatan wa asalahu al-malikiyatu ila anna dhalika fardu kifayatin yajibu awalan ala aqaribihi fa in lam yujadu fa ala ashabihi fa in lam yujadu fa ala jiranihi fa in lam yujadu fa ala umumil muslimina ala jihatil kifayati
wa kana hadha min sunnati ashabi min sunnatil. wa kana hadha min sunnati ashabi. Pak Idek, jangan suka makan alif lam ya. Sunnatil ashab. Min sunnatil ashabi. Aywa. Fa akhraja Ibnu Abi Saybata fil Musannaf wa ghairuhu bisnadin sahih an-Nafi anna Sa'ida ibn Zaid ibn Nufail kana bi ardin lahu bil aqiq ala ra'sil amyalin min al-Madinati fa ata ibnun lahu Abdullah ibn Umar ghadata yawmul jum'ah fadzakara lahu shakwahu fantalaka ilaihi wa taraka al-jum'ata. Baik. Tamhid. Pendahuluan juga ini. Para ulama sudah menetapkan betapa pentingnya mulazamatul muhtadar awil muhtadir, membarengi orang yang akan sakratul maut. Barengi dia, jangan ditinggalkan. Bahkan mayoritas para ulama menjadikan hal ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, di bawah derajatnya wajib, di atas derajatnya sunnah. Apa? Sunnah muakkadah. Bahkan Al-Malikiyah mengatakan ini fardu kifayah. Nah, ada Pak Gun sini? Ada dia? Hah? Dia sakit? Tahur insyaallah. Sunnah gimana? Apa arti sunnah muakkadah? Fardu kifayah. Fardu kifayah bila dikerjakan oleh sebagian orang, yang lain harus jadi kewajiban semua orang. Tapi bila dikerjakan oleh sebagian orang, yang lain sudah bebas. Masya Allah. Fardu kifayah adalah kewajiban idza amila bihil ba'd atau idza qama bihil ba'd saqatal ithmu 'anil baqin. Kalau ada sebagian orang sudah mengerjakannya, gugur dosa yang lain. Gugur dosa yang lain. Nah, kalau sudah ada yang menjaga orang yang sakaratul maut ini, yang akan membimbingnya, maka apa? Yang lain gugur dosanya. Tapi kalau nggak ada, semua berdosa. Yang paling berdosa pertama keluarganya. La ilaha illallah. Ini pendapat sebagian pendapat Al-Malikiyah. Yajibu awalan ala aqaribihi, yang tetap menemani si sakit ini, yang sedang sakrat ini, pertama keluarga. Perhatikan nih para jamaah, keluarga. Karena ingat, al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang dekat itu lebih utama mendapatkan kebaikan. Fa illam yajidu, kalau enggak ada keluarga, sahabat dekatnya. Siapa? Sahabat. Ya Polem. 5 menit 5 watt turan ini. Kurang cas. Fa illam yujadu, kalau enggak ada sahabatnya, tetangganya, jiran. Kalau enggak ada siapapun dari kaum muslimin, harus ada. Ini urutannya. Pertama siapa? Kalau enggak ada sahabat dekat. Kalau enggak ada tetangga. Kalau enggak ada tetangga, keumuman kaum muslimin. Nah, ternyata para jamaah, tadi kita menyebutkan ada yang mengatakan fardu, ada yang mengatakan sunnah menemani orang yang sedang sakit berat ini, sunnahnya para sahabat. Lebih atas lagi nih para jamaah. Lebih atas lagi, sunnahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang sahih dari Nafi' anna Sa'id bin Zaid, bahwasanya Sa'id bin Zaid ibn Nufail, dia berada di mana? Di tanahnya di Aqiq, lembah Aqiq. Apa? Lembah Aqiq. Lembah Aqiq, sungai kering. Aqiq ini nyambungnya sampai ke Masjid Miqat Dzul Hulaifah.
Ini disebut oleh Nabi wadin mubarak, wadi lembah yang diberkahi oleh Allah. Sa'id bin Zaid, ada keutamaannya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid, ya, Haji Patoni, apa keutamaannya Sa'id bin Zaid? Aneh buka Google no. Pak Fadil, Haji Arif, Ading Bages, lolos. Sa'id bin Zaid salah satu al-asyratul mubasysyarun bil jannah, yang dikabarkan 10 orang masuk surga dalam satu hadis. Benar? Sa'idun fil jannah, Sa'id bin Zaid. Baik. Dia sedang sakit keras. Datanglah anaknya kepada Ibnu Umar, ngasih tahu. Kapan? Pagi Jumat. Disebutkan keluhan bapaknya kepada Ibnu Umar. Langsung Ibnu Umar berangkat, tidak sholat Jumat. Ini dalil para jamaah, yang menunggu orang sedang sakit, apalagi sakratul maut, gugur baginya Jumatan. Bahkan disebutkan oleh para ulama juga, kalau memang harus memakamkannya sebelum Jumat, yang memakamkan itu gugur baginya Jumatan. Saking pentingnya namanya orang mati ini para jamaah. Jelas ini? Ini dalil para ulama kita, ya, menjenguk orang sakit, menunggu orang sakit, menjaganya, ini menggugurkan apa? Jumat. Wa tarakal Jum'ah. Tapi bukan gugur salat zuhur ya. Gugur apa? Jumat. Jelas ini para hadirin? Sunnatul ashab, sunnahnya sahabat. Ibnu Umar tinggalkan Jumat, berangkat jenguk siapa? Sa'id ibn Zaid. Naam, lanjut Baidik. Wa mulazamatul muhtadari hiya sabilu lil wafa'i bi huquqil mayyit wa tadhkirihi ma 'alayhi min al wajibatin wa tahdhirihi min al bid'i wal munkarati wal mukhalafati wa nusihi wal amali ala tahsili ridha rabbil bariyat. وهذه من الواجبات التي لا يتم الواجب إلا بها ويستحب لمن يحضر الميت أن يكون رفيقا رحيما به وأن يصبر عليه وأن يتحمل ما يشق عليه مما يصدر منه وأن يحسن إليه سواء كان مريضا أم صحيحا kaman danat maniyatuhu bihaddin aw qisasin. Qala hafizahullah, mulazamatul muhtayir, tetap ya membarengi orang yang sedang sakaratul maut. Ini bentuk kita melaksanakan hak si mayit. Karena dikatakan dia mayit, mau dekat mati, matinya lebih dekat ketimbang hidupnya. Ini adalah melaksanakan kewajiban orang hidup terhadap orang yang meninggal. Menasihati dia dan berbuat bagaimana si mayit bisa mendapat keredaan Allah. Ini adalah kewajiban. La yatimul wajib illa biha. Tidak ada cara menyempurnakan kewajiban kecuali dengan cara itu. Tetap bersama orang yang sedang sakratul maut. Ya. Bagaimana sekarang ICU? Nah, ini perkaranya. Kita katakan ICU inilah yang paling urgent. Karena di sana imma hidup wa imma mati.
Maka hendaklah para dokter faham juga. Maka ini pentingnya dokter yang faham sunnah. Di sini adalah saat yang sangat krusial, keadaan yang sangat urgen, super urgen. Di sinilah dia. Napas sudah suruh naik. Ini di sini pentingnya para jamaah. Baik. Dan dianjurkan bagi yang hadir di dekat orang yang sedang sakratul maut, an yakuna rafiqan, hendaklah orang yang lembut. Orangnya lembut, penyayang terhadap yang sakit, sabar, yatahammal ma yashuqqu alaih, dia harus siap menanggung beban yang berat yang muncul dari si mayit, yang muncul dari yang sakit ini. Harus apa? Orang yang tahan banting, berbuat baik kepada yang sakit ini, entah kana maridan am sahihan, dia sakit berat atau sakit ringan, kaman danat maniyatuhu, bahkan sehat. Siapa itu? Yang dimaksud sehat ini yang sakit maupun yang sehat, asal mendekati mati. Mana dia? Bihaddin au qisas, orang yang dekat kematiannya untuk dikisos. Nah, kan orang sehat mau kisos, dekat matinya, tetap berlaku lembut kepadanya. Naam, faqad thabata fi sahih Muslim min hadits Imran ibn Husain anna imra'atan min Juhainata atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها. قال العلماء أن المحتضر يسن لأهل الرفق به والصبر عليه وللأجنبي أن يوصيهم بذلك وأن يحسن المريض خلقه ويجتنب المنازعة في أمور الدنيا ويسترضي من له بالعلاقة كزوجة وجيرانه ويتعهد نفسه بالذكر وأهل الصالحين وأحوال الصالحين.
SAW dia hamil karena zina. Dia mengatakan wanita ini berani terus terang, "Ya Rasulullah, asabtu haddan." Saya ini wajib kena hukuman. Laksanakan ya Rasulullah untuk diriku. Tegakkan. Maka Nabi SAW memanggil walinya, "Ahsin ilaiha." Berbuat baiklah kepadanya. Kenapa? Enggak lama lagi akan dibunuh. Dirajam. Ahsin ilaiha. Para ulama kita berkata tentang orang yang sedang sakaratul maut, disunnahkan bagi keluarganya berlemah lembut kepada yang sedang sakarat. Sabar kalau macam-macam permintaannya. Namanya orang mau mati para jemaah. Sakit, ya, tangannya nggak bisa diam, kaki nggak bisa diam. Sabar. Walil ajnabi an yusihim bidzalik. Demikian juga yang ajnabi, yang luar dari keluarga, hendaklah berbuat baik. Wa an yuhsina al-mari, ya, khalaqahu khuluqahu. Berbuat baik kepada yang sakit, kita berbuat baik akhlak kita kepada yang sakit. Wa yatajannaba munaza'a fi dunya. Jangan meributkan dunia dengan orang mati. Jangan ributin. Kemudian minta keredaan orang-orang yang punya hubungan dengan orang yang sedang sakit ini. Ini loh pentingnya, sebelum dia mati itu cari keredaan. Ya, kazaujati, seperti istrinya, tetangganya. Demikian orang yang ya mau meninggal ini hendak banyak berzikir. Mengingat bagaimana orang-orang saleh ketika mereka mati, ketika akan mati gitu. Kemudian ya yusi ahlahu bisabr 'inda mautihi. Yang mau meninggal ini ya dia wasiatkan keluarganya, sabar kalau saya mati. Jangan jangan melakukan niyah, ratapan. Mana dia? Menangis, teriak.